Saat jadi warga negara Indonesia, JIJS katakan ini, Margono bulan Januari akan dinaturalisasi. Sandi didoakan pelatih klubnya agar gagal di Piala Asia. Tomaye sore ini urus naturalisasinya. Justin Hubner dan Elkan Bagot dikabarkan absen. Selengkapnya hanya di Region Champion. Number 1. Calon pemain timnas Indonesia Tom Haye akan tiba di tanah air pada Kamis 28 Desember 2023 sore hari. Kepastian ini diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI Hendry Irawan. Dikatakannya Tom Haye datang ke Indonesia untuk mengurus proses naturalisasinya. Ada satu pemain calon timnas lagi, Tom Haye, ujar Hendry saat ditemui awak media. Sore ini akan datang ke Indonesia mengurus berkas-berkasnya dulu. Mudah-mudahan dapat lancar, sambung Hendry. Beberapa waktu lalu Ketua Umum PSSI secara terang-terangan sedang menunggu kehadiran Tom Haye dan juga Martin Paes. Untuk Tom Haye berposisi sebagai gelandang bertahan, kini tengah memperkuat klub divisi pertama Liga Belanda, SC Heerenveen. Tom Haye berseragam Heerenveen sejak Januari 2022. Number 2. Staf ahli Kemenpora bidang diaspora Hamdan Hamedan memberikan sinyal ada satu pemain yang akan menjalani sumpah WNI pada bulan Januari nanti. Pemain yang dimaksud adalah Cruz Margono dalam proses mendapatkan status WNI-nya kembali. Status pemain berusia 22 tahun ini sekarang adalah warga negara Amerika Serikat. Namun tekadnya untuk bisa membela skuad Garuda sangat besar. Indikasi sumpah WNI untuk Margono menguat setelah Hamdan Hamedan menanggapi sebuah komentar di laman Instagram pribadinya. Saat itu dia mengunggah gambar Justin Hubner yang sudah terdaftar di situs resmi Liga Inggris. Di sana ada netizen yang memperkirakan membantu Hamdan untuk memproses naturalisasi dan menanyakan status seorang kiper yang saat ini sedang mendapatkan status WNI. Dalam perbincangan tersebut, Hamdan merujuk pada pemain yang saat ini sedang dibantu untuk mengurus surat keterangan keimigrasian. SKIM adalah dokumen keimigrasian yang memuat mengenai warga asing di Indonesia sejak 5 hingga 10 tahun. Tujuannya agar Margono bisa kembali mendapatkan paspor Indonesianya yang sempat ia miliki. Dalam aturan Permenkumham terbaru, dibutuhkan SKIM untuk anak berwarga negaraan ganda terbatas yang lahir di luar negeri. Untuk Margono syarat ini sudah terpenuhi dan beberapa waktu lalu Hamdan ikut turun langsung untuk mengurusi masalah ini. Semoga Januari bisa sumpah. Nanti hadir ya mas, kan mas juga bantu terkait SKIM terbarunya. Masih dari dalam kolom komentar yang sama, Hamdan juga menanggapi komentar netizen lainnya. Mayoritas pembicaraan di sana merucut pada nama Martin Paes yang sudah memberikan kode ingin membela timnas Indonesia. Martin bahkan sudah mengikuti laman Instagram Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir. Saat ini pemain berusia 25 tahun tersebut bermain untuk tim Liga Amerika Serikat Dallas FC. Namanya diharapkan netizen bisa menjadi bagian dari skuad Garuda. Namun dia memastikan bukan Martin yang segera mendapatkan status WNI. Number 3. Pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 ini, tim Merah Putih tergabung dalam grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Untuk menghadapi lawan-lawan beratnya tersebut, timnas Indonesia memang harus terus memaksimalkan persiapan. Hal ini karena tim Merah Putih juga tidak hanya ingin berpartisipasi saja dalam ajang tersebut. Tim asuhan Sintayong memiliki tekad kuat untuk bisa tembus ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Untuk itu, agar target bisa terwujud, timnas Indonesia pun menjadwalkan 3 laga uji coba. Uji coba pertama melawan Libya pada 2 Januari 2024. Kemudian kontrak kedua akan berlangsung pada 5 Januari 2024. Dan semua pertandingan berlangsung di Turki. Sementara uji coba ketiga alias terakhir, timnas Indonesia akan melakoni laga uji coba melawan Iran di Qatar pada 9 Januari 2024. Timnas Indonesia memang sudah memiliki jadwal pasti untuk uji coba tersebut. Ternyata masih ada pemain yang main di luar negeri yang masih terlambat bergabung dengan timnas Indonesia. Pemain tersebut yaitu Elkan Bagot dan juga Justin Hubner. Hal ini karena Liga Inggris dipastikan masih bergulir, sehingga 2 pemain timnas Indonesia telah bergabung. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengakui bahwa memang belum saatnya bagi mereka bergabung karena masih sibuk dengan timnya. Seperti Elkan Bagot dan Justin Hubner bergabung pada 1 dan 2 Januari 2024 sesuai aturan FIFA, kata Sintayong. Dari pernyataan Sintayong, timnas Indonesia dipastikan belum bisa tampil dengan kekuatan penuh di laga uji coba perdana melawan Libya. Pasalnya kedua pemain itu pun masih fokus ke klub.
dan mereka baru bergabung ke Turki pada 1 dan 2 Januari 2024. Jadi Elkan Bagot dan Justin Hubner diragukan apabila mereka baru dalam perjalanan menuju Turki pada 1 dan 2 Januari. Tentu saja tidak tepat waktunya. Pasalnya mereka baru datang atau justru masih ada di dalam perjalanan. Kemudian laga kedua bakal berlangsung pada 5 Januari 2024 dan mereka kembali melawan Libya. Setelah itu mereka bertolak ke Qatar dan akan menjalani laga uji coba. Number 4. Pemain keturunan Indonesia, Jai Noah Ijes akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia. Setelah menjalani sumpah, ia pun mengaku tak sabar ingin membela Merah Putih. Seperti yang kita ketahui, Jai Ijes resmi menjadi WNI setelah menjalani sumpah di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada Kamis 28 Desember, tepatnya hari ini. Pemain yang saat ini bermain untuk klub Serie B Italia Venezia FC tersebut sebenarnya sudah menjalani proses naturalisasi sejak beberapa bulan lalu. Akan tetapi untuk proses naturalisasi pemain berdarah Indonesia Belanda ini dipastikan begitu sangat cepat. Bahkan setelah mendapatkan persetujuan dari Komisi 3 dan 10 DPR RI, tak menunggu lama langsung mendapatkan tanda tangan dari Presiden RI Joko Widodo. Bapak Presiden Joko Widodo tak lama langsung mengeluarkan surat keputusan hingga akhirnya Jai Ijes bisa menjalani sumpahnya hari ini. Sebenarnya proses naturalisasi Jai bersamaan dengan Nathan. Hanya saja pemain tersebut belum bisa datang ke Indonesia hingga proses sumpah naturalisasinya hanya diikuti oleh pemain berusia 23 tahun tersebut, yaitu Jai Ijes. Pemain yang memiliki darah keturunan dari kakek dan neneknya ini mengaku antusias menjalani tahap demi tahap proses naturalisasinya. Untuk itu setelah resmi menjadi WNI, ia pun mengaku senang. Pemain berpostur 191 cm itu bahkan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir dan semua pihak yang turut membantunya. Menurutnya proses ini berjalan lancar dengan baik dan ia merasa sangat senang karena akhirnya menjadi orang Indonesia. Perasaan saya sangat senang, tentu saja, ujar Jai Ijes kepada awak media. Akhirnya saya bisa menyelesaikan prosesnya dengan baik dan menjadi warga negara Indonesia, tegasnya. Ini adalah hari yang luar biasa dan saya dalam kondisi baik, kata Ijes. Saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ketum, Bapak Erick Thohir, juga pemerintah Indonesia, ucapnya. Jai Ijes mengaku setelah menjadi WNI tentu saja siap membela tim Merah Putih. Bahkan ia mengaku tak sabar membela skuad Garuda. Number 5. Klub Sandy Walsh Mechelen baru saja mengakhiri tahun 2023 dengan kekalahan dari sang lawan Charleroi dengan skor 1-3 di lanjutan Liga Belgia. Kekalahan ini membuat tim Sandy Walsh berada di peringkat ke-10 sementara, terancam hanya akan mengikuti playoff degradasi. Hal ini yang membuat pelatih KF Mechelen, Besni Hasni, membutuhkan seluruh pemainnya untuk memperbaiki di putaran kedua, termasuk Sandy Walsh. Setelah laga melawan Charleroi, Sandy Walsh akan tergabung ke TC Timnas Indonesia untuk persiapan Piala Asia. Sandy Walsh akan melewati evaluasi bersama klub itu dan juga beberapa pertandingan pada Januari 2024 nanti. Selain Sandy Walsh, ada juga Murray Konate yang juga harus membela Junior di Piala Afrika 2024. Kita akan kehilangan dua pemain penting, Sandy dan juga Konate, kata Besnik. Kita harus mencari solusinya. Mereka akan absen di pertandingan melawan EEJN. Saya hanya bisa berharap mereka tidak melaju ke babak selanjutnya, tambahannya. Sandy dan Konate akan absen dalam pemusatan latihan KF Mechelen yang digelar di Spanyol pada bulan Januari 2024. Di sana mereka akan menggelar latihan hingga 12 Januari dan melewati satu laga uji coba melawan Hertha BSC. Klub ini menginginkan start bagus di putaran kedua yang dimulai pada 21 Januari 2024. Namun demikian, tentu Sandy dan Konate tidak ada dalam skuad karena tugas negara. Hal ini diperparah lagi dengan KF Mechelen yang mungkin tidak aktif di bursa transfer 2024 di bulan Januari untuk mencari pengganti kedua pemain tersebut. Saya tentu tidak senang, saya merasa khawatir di setiap hari, kata Besni Hasni.